Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Aulia Putri dari kelas 2B dengan NIM 2225240014. Di sini saya akan sedikit menjelaskan proses pembuatan novel saya dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama itu saya menentukan judul terlebih dahulu. Nah, dari menentukan judul ini saya banyak sekali mendapatkan referensi judul. Nah, yang saya tuh tertarik dengan salah satu judul ini, yaitu Kode Rahasia di Perpustakaan Tua. Nah, jadi judul novel saya itu adalah Kode Rahasia di Perpustakaan Tua. Nah, setelah menentukan judul, lalu saya membuat alur cerita. Nah, dari alur cerita ini tuh saya juga sudah mengalami kesulitan ya, karena membuat alur cerita itu sedikit agak sulit ya, karena menurut saya alur cerita ini tuh adalah inti dari cerita. Karena kalau dari alurnya saja sudah tidak nyambung atau tidak jelas, maka novel ini ceritanya tidak akan jelas dan tidak akan tahu arahnya tuh bakal kemana. Nah, setelah menentukan alur, saya lanjut menentukan bab dan subbabnya. Jadi di dalam novel saya ini terdapat 6 bab. Bab pertama yaitu ada 4 subbab, dan bab kedua sampai bab ke-6 itu ada masing-masing itu 3 subbab. Nah, setelah menentukan bab dan subbabnya, lalu saya lanjut untuk merangkai kalimat demi kalimat yang akan saya lampirkan di dalam subbabnya itu. Nah, dalam merangkai kalimat ini juga lumayan agak susah ya, karena kan kita kan membuat novel. Nah, novel itu kan ceritanya harus nyambung dari bab pertama sampai bab terakhir. Nah, itu juga saya agak sedikit kesulitan dalam menyusun kalimat per kalimatnya. Nah, setelah subbab yang ke satu itu selesai, saya lanjut ke subbab kedua. Nah, setelah subbab itu kedua saya selesai, lalu saya baca lagi dari subbab yang awal, karena untuk memastikan apakah subbab awal sama subbab kedua ini tuh akan nyambung atau enggak nih ceritanya. Dan begitu pun seterusnya sampai subbab yang terakhir. Setelah isi novel ini sudah selesai, lalu saya lanjut membuat tokoh-tokoh, background, agar novel ini tuh lebih menarik ya untuk dibaca. Karena novel tuh kalau tidak ada gambar itu tuh sangat tidak menarik untuk dibaca. Apalagi kalau tulisan aja, itu tuh pasti membuat pembacanya tuh jadi lebih bosan ya untuk membacanya. Nah, jadi ada beberapa aplikasi sebagai aplikasi pendukung untuk membuat tokoh-tokoh dan background ini. Yang pertama yaitu ada Adobe Illustrator, dan yang kedua yaitu ada Photoshop. Nah, kedua Adobe ini tuh memiliki fungsinya masing-masing. Saya membuat karakter dan background itu di Adobe Illustrator agar kualitas gambarnya itu tetap terjaga dan tetap bagus walaupun nanti sudah dimasukkan ke buku novel itu. Nah, yang selanjutnya itu untuk Photoshop itu saya gunakan untuk memisahkan tokoh-tokoh dengan backgroundnya agar kualitas gambar tokohnya itu juga tetap bagus. Setelah saya memaparkan sedikit bagaimana proses pembuatan novel ini, di sini juga saya akan sedikit menjelaskan sinopsis dari novel yang saya buat yang berjudul yaitu Kode Rahasia di Perpustakaan Tua. Jadi di dalam novel ini terdapat 4 sekawan yang bernama Fandi, Ayub, Aulia, dan juga Devi. Nah, mereka tuh sering banget ke perpustakaan tua yang dijaga oleh Pak Harun. Nah, mereka tuh menemukan sebuah buku yang mereka yakini itu adalah buku deret dan barisan geometri. Nah, buku tersebut itu membawa mereka ke petualangan yang sangat seru. Selama petualangan, mereka akan diberikan soal-soal matematika yang harus mereka pecahkan. Dan akhir dari cerita ini adalah mereka berhasil menjawab semua soal dan mereka akan dikembalikan ke dunia nyata. Yang terakhir yaitu saya akan sedikit menjelaskan apa fungsi dari Google Drive dan aset yang ada di dalam Google Drive. Jadi Google Drive ini berfungsi untuk menyimpan semua proses-proses pembuatan dari novel. Jadi dokumen-dokumennya itu tidak akan hilang karena sudah tersimpan di dalam Google Drive. Nah, aset itu berfungsi untuk apa sih? Aset itu berfungsi untuk menyimpan gambar-gambar yang sudah kita edit di dalam Illustrator dan Adobe Photoshop. Jadi semua itu tidak akan hilang karena sudah tersimpan rapi di dalam Google Drive. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.